Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang sistem kasta yang ada di India yang telah kita pelajari pada saat pada waktu duduk di bangku sekolah. Penasaran? Tonton ya. Bagaimana kalau kita bertanya kepada orang-orang di sana? Itu kan desa kaum Dalit. Kaum Dalit yang berantakan dan gak berpendidikan itu tahu apa? Mohandas, menilai orang seperti itu dengan hanya melihat luarnya saja. Kalian gak tahu apa-apa, makanya seperti itu. Memang ada apa dengan kaum Dalit, Mohandas? Mereka adalah orang-orang kaum rendah yang bahkan tidak bisa masuk dalam kasta. Hah? Kasta? Kasta itu apa? Sebagai sistem dalam masyarakat India, sistem kasta dibuat pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi dan sampai saat ini masih memberikan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Kasta dalam bahasa Portugal berarti kelas sosial, dan di India disebut dengan Varna. Pada mulanya, karena pembagian dilakukan berdasarkan pada ras manusia, maka digunakan kata Varna, bukan warna ya. V dan W yang memiliki arti warna. Tuh, hampir sama ya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pembagian berdasarkan ras menjadi sulit karena munculnya ras campuran. Sehingga setelah itu pembagian dilakukan berdasarkan pada pekerjaan. Pernikahan bisa dilakukan hanya dengan sesama kasta dan kasta akan menurun kepada anak. Selain itu, ada juga kaum strata bawah yang tidak termasuk dalam kasta dan mereka disebut dengan kaum Dalit. Nah, kaum Dalit itu tidak termasuk dalam kasta, teman-teman. Keempat kasta tersebut terbagi lagi menjadi berbagai kelas sosial yang disebut dengan jati, yang berdasarkan pada pekerjaan, wilayah, hubungan darah, dan lain-lain. Kalau begitu, sebenarnya kelas sosial terbagi menjadi berapa? Banyak sekali, ada sekitar 3.000 buah jati. Apa? 3.000? Benar, banyak kasta yang dibagi berdasarkan pekerjaan, lalu kemudian berdasarkan pada tradisi pernikahan yang dilakukan dalam sesama kasta. Banyak generasi keluarga yang terikat pada pekerjaan yang sama, pencuci, pencukur rambut, tukang kayu, petani, dan berbagai pekerjaan lainnya diturunkan dari ayah kepada anaknya. Lalu kaum Dalit, mereka merupakan kelas sosial yang bahkan lebih rendah daripada sudra. Mereka adalah kelas bawah yang bahkan menyentuh tubuhnya pun diharamkan. Serem. Tapi bagaimana bisa membagi masyarakat berdasarkan kelas sosialnya? Perkembangan India membuat pengaruh sistem kasta pun banyak melemah. Bahkan ada presiden yang berasal dari kaum Dalit. Syukurlah kalau begitu. Kaum kelas bawah di India disebut juga dengan Achut, Harijan, Dalit. Jumlah penduduknya mencapai 200 juta jiwa. Kocheri Raman Narayan, yang merupakan presiden ke-10 India, ahli ekonomi dunia Jadaf, dan lain-lain, termasuk ke dalam orang-orang yang mencapai keberhasilan setelah menghadapi kesulitan di kelas bawah. Kocheri Raman Narayan selama beberapa waktu aktif sebagai diplomat dan pada tahun 1997 terpilih sebagai presiden ke-10 India. Narendra Jadaf sebagai profesor ilmu ekonomi menjabat posisi rektor di University of Pune, pernah aktif sebagai penasihat IMF. Nah, begitulah penjelasan sistem kasta yang ada di India, yang mana terdapat Brahmana, Satria,
Waisya, Sudra, dan kaum Dalit yang tidak termasuk ke dalam sastra dikarenakan perumpamannya menyentuh tubuhnya pun diharamkan gitu, saking dia tidak berguna apapun dalam kehidupan manusia. Dan juga terdapat film kritik yang berjudul Once Upon a Time, yaitu tahun 1990-an yang diproduksi oleh Amir Khan, yang mana dia jadi peran utamanya, dan dia mengangkat kaum Dalit itu sebagai manusia yang istimewa dalam film tersebut, dan kaum Dalit tersebutlah yang memenangkan pertandingan kriket, yaitu India melawan Inggris, dan Inggris pun akhirnya terbebas ataupun pergi dari negara India. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah menonton video channel YouTube Anissa Oktaviani dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kerja nyata individu berbasis media sosial. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan semoga bermanfaat, menambah pengetahuan terhadap budaya di negara lain, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.